Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah walimatul urs yang sama-sama insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, di hari yang tentunya semua kita berbahagia. Kita berbahagia karena pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk menghadiri salah satu acara, salah satu kegiatan yang merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pernikahan saudara kita, adik kita, anak kita, yakni Suryadi, mohon maaf ya, Suryadi. Dia mau pak dengan aku langir di nompo. Ya. Di nompo. Iya, di nompo berarti rate. Iya. Di nompo aneh. Beda jotompo dengan nompo, ya. Di nompo. Iya. Dengan istrinya Nursyam Alif Yanti SPD Dengenna, ya disingkat Santi, ya Suryadi disingkat Adi dan Nompo. Alhamdulillah, kita doakan keduanya ini agar Allah Subhanahu wa taala menyatukannya dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Makanya doa yang masyhur yang senantiasa kita sampaikan kepada kedua mempelai atau setiap ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah, doanya adalah barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keduanya. Barakallahu lakum wa baraka alaika, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atasnya, atas keluarganya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah mengumpulkan keduanya senantiasa dalam kebaikan. Nah, itulah doa harapan yang kita senantiasa harapkan untuk kedua mempelai ini sepanjang perjalanan membina, membangun rumah tangga di masa yang akan datang hingga akhir hayat kita insyaallah. Nah, itulah yang disampaikan tadi di dalam khutbah nikah yang disampaikan oleh Pak Imam Desa. Ya, karena tinam persisaan lagi tawa, ya, rui atau kalabini pasangali pakai kepak.
Ya, betul karena supaya masih kamatian pas supaya pasti salah lagi kawan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara pernikahan ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu tanda bukti kesempurnaan agama kita yang mulia. Ya. Jadi salah satunya adalah syariah pernikahan, syariah menikah. Agama kita ini agama yang mulia, agama yang sempurna, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Jadi semua urusan hidup kita ini sudah diletakkan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari persoalan pribadi, persoalan ibadah, persoalan akidah, persoalan akhlak, termasuk dalam persoalan keluarga seperti ini. Ya, menikah itu salah satu syariat. Islam juga mengatur persoalan bagaimana kita membangun hubungan baik dengan tetangga, dengan orang lain, dengan kedua orang tua. Islam juga mengajarkan kita bagaimana Islam mengatur kehidupan kita dalam sosial kemasyarakatan kita, berekonomi, berbudaya, bagaimana memimpin bangsa, memimpin negara, mengatur rakyat, mengatur masyarakat, mengatur negara dengan hukum-hukum Islam, dengan syariat Islam yang sempurna. Pendek kata kita katakan bahwa agama kita agama yang sempurna, agama yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satunya di antara kesempurnaan Islam ini, kesempurnaan agama kita ini adalah syariat pernikahan. Jadi syariat pernikahan. Makanya yang paling penting untuk kita pahami semua Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menikah di dalam Islam itu adalah anjuran. Menikah dalam Islam itu perintah. Jadi perintah bantu negara Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, wahai para pemuda, ya, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Jadi yang asing yang kamu tuh anjo jomblo ah, iya. Cuman yang ini kucing dan mempone tidak mau jomblo nih. Saya ingin tahu nih ngasih men ya nan ya. Ini agak tuh, ya. Kayak tuh kucing itu apa nih? Ini kira-kira di sampingku dan lekangku kapangan netin apa ya? Tin apa nih? Timpak nih. Nah sama jo, nabi anak lagi karo-karo, lagi timpak. Iya. Ya masyarakat syabab. Jadi Nabi menyuruh, wahai para pemuda, hendaklah menikah. Makanya 3 orang golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu adalah yang mau menikah untuk apa? Untuk menjaga kesucian dirinya. Iya. Jadi menikah itu perintah. Makanya Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Jadi menikah itu sunnahku. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, inai-inai sumpah intina nangai sunnahku, na benci sunnahku falaisa minni. Bukan golonganku kata Rasulullah SAW. Ya. Alhamdulillah. Kalau kita semua tidak ada di sini yang tidak suka yang namanya menikah. Ya. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Yang jomblo ini mau semua menikah. Iya toh? Iya, mau. Iya. Yang sudah pun mungkin masih mau juga, masih mau lagi. Iya. Hero jadi tambah toh? Iya. Tambah mau genjo. Nah, moro-moro mana? Iya. Jadi itulah menikah itu luar biasa. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Saudara Suryadi, menikah ini adalah hakikatnya ibadah. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekadar perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Ya.
Tapi yang lebih dalam daripada itu bahwa ini perintah, ini adalah ibadah. Jadi menikah di dalam Islam itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya di dalam Islam ini sangat memperhatikan yang namanya menikah itu, ibadah itu. Karena kalau kita lihat, kita coba perhatikan data misalnya di negara lain. Ya, ini bukan di Indonesia. Di negara lain seperti di Eropa, ya. Di Eropa misalnya di Inggris, di Perancis dan negara-negara Eropa. Ya. Menikah kalau orang-orang Eropa itu bukan perkara yang penting. Bukan perkara yang penting. Makanya data di sana menunjukkan bahwa anak-anak, misalnya contohnya, anak-anak yang lahir di luar tali pernikahan itu di atas angka 50%. Dan itu dianggap biasa. Maka mereka hidup tanpa menikah, hidup bersama tanpa menikah itu sudah menjadi suatu hal yang biasa. Ya, di negara-negara barat, ya, termasuk di Amerika. Saya lihat angkanya di situ. Bisa kita googling, bisa kita searching dan lihat bagaimana orang-orang barat melihat pernikahan itu. Tidak penting. Ya. Makanya yang menganggap penting menikah itu adalah kita orang Islam. Jadi menikah itu adalah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan main-main yang namanya menikah. Makanya di dalam Al-Qur'an menikah itu disebut dengan istilahnya itu ikatan yang kokoh. Mitsaqon ghalidho. Jadi tadi ijab qabul itu yang diucapkan itu dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqon ghalidho. Itu adalah perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Jadi memang kita harus pertahankan apa yang kita sudah akadkan itu. Kita harus jaga sampai mati, sampai akhir hayat kita. Itulah pernikahan. Karena menikah itu adalah ibadah, maka Nabi kita Islam mengajarkan bagaimana tata caranya. Sebagaimana kalau kita sholat ibadah, kita puasa ibadah. Semua yang namanya ibadah itu tentu harus mengikuti tata caranya. Ya, saya menikah ibadah ada tata caranya. Ya, ada tadi ijab qabul, ya. Ada namanya ijab qabul, ada saksi, ada wali, ya. Pak Imam tadi itu dia menikahkan. Pak Imam itu dia harus minta dulu persetujuan atau perwakilan dari walinya. Dia tidak boleh langsung. Ya, tidak boleh langsung. Makanya Pak Imam tadi beberapa kali bagaimana wali, ya, bagaimana orang tua, ya, kisingkan aja, kiserahkan aja. Nah, itu harus begitu. Karena Pak Imam itu hanya mewakili. Karena pada dasarnya yang punya hak untuk menikahkan itu adalah walinya secara langsung. Iya. Makanya banyak saya menyaksikan itu di beberapa tempat kalau menikah anak perempuannya, bapaknya sendiri yang menikahkannya. Dia mengatakan saya menikahkan Anda, ya, saudara saya menikahkan Anda. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tidak biasa atau mungkin tidak pede dan lain sebagainya, maka boleh, ya, boleh dia mewakilkan kepada Pak Imamnya, ya, seperti Pak Imam desa tadi. Nah, itu ada wali, ada saksi, ada kedua mempelai. Ya, kedua mempelai tentu harus laki-laki satu, perempuan satu. Karena ada juga itu pernikahan, betul-betul di pernikahan di tempat lain, ya bukan di sini, menikah sama-sama satu jenis, ya, satu jenis, ya, sama-sama bawa pistol, ya, laki-laki dengan laki-laki, dan dia itu dianggap sah. Bahkan di negara barat itu dianggap biasa saja hal seperti itu, ya, dianggap juga pernikahan itu, ya, tapi laki-laki dengan laki-laki. Ya, alhamdulillah min dzalik. Ya, yang Islam mengatur bahwa tentu harus pasangannya, ya, satu laki-laki, satunya lagi perempuan. Nah, itu dari sisi ijab kabulnya. Apalagi termasuk resepsi acaranya seperti ini, ya. Saya dengar tadi dari Pak Imam desa mengatakan bahwa ia menikah budayatan sesungguhnya dan karena Islam, ya. Jadi misalnya acara perjamuannya seperti ini dipisahkan, ya, dipisahkan antara tamu laki-laki dan tamu perempuan.
Ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang syariahnya seperti itu. Ya. Tapi kenapa ini tidak biasa? Ya. Tapi karena sumpah ke protokol, karena sudah lumrah, sudah biasa. Artinya sudah banyak nih kalau yang begini. Kenapa tidak biasa? Karena ini terjadi pergeseran nilai, pergeseran budaya. Ya. Ada namanya perang budaya di negeri kita ini. Sejak kita dijajah, ya. Jadi Pak Imam Desa tadi sudah menyampaikan dan berbisik kepada saya, dia bilang ini nih budaya asli kita ini, begini. Dulu waktu tahun-tahun berapa dan menurut beliau itu, memang kalau ada pernikahan selalu dipisah itu antar laki-laki dan perempuan, iya. Karena itu budaya Islam. Makanya di dalam Islam itu misalnya di mana di situ adalah perkara ibadah, maka kalau berkumpul laki-laki perempuan itu selalu dipisah. Misalnya dalam sholat. Sholat itu kan ibadah. Makanya jamaah laki-laki itu di depan, dekat dengan imam. Ya, semua. Nah, nanti jamaah perempuan itu paling di belakang. Makanya Nabi mengatakan jamaah perempuan yang paling baik itu paling belakang. Saf laki-laki yang paling baik itu yang paling dekat dengan imam. Ya. Jadi memang di situ ada pemisahan. Ya, ada pemisahan antar laki-laki dan perempuan. Begitu pula dalam kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim, majelis ilmu. Ya, misalnya di masjid atau di gedung, di mana di situ ada peserta laki-laki, ada peserta perempuan, itu selalu memang dipisahkan antar laki-laki, peserta laki-laki dengan peserta perempuan, jamaah laki-laki, jamaah perempuan. Karena begitulah syariah kita, begitulah budaya kita sebagai orang Islam. Iya. Nah, sedikit saya menyinggung tadi yang disebutkan oleh protokol, ada namanya ikhtilat di dalam Islam itu. Di dalam Islam itu ada fikih, namanya fikih ikhtilat. Maksudnya fikih membahas tentang ikhtilat. Ikhtilat itu maksudnya terjadi percampur bauran antar laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, jadi ada tempat di mana laki-laki dan perempuan itu bisa bercampur baur. Ya, contohnya seperti di pasar. Ya, seperti di pasar, di angkutan umum dan lain sebagainya, di jalan-jalan. Tapi kalau dalam konteks ibadah, misalnya kita di masjid, di rumah ada pernikahan jamuan seperti ini, maka selama kita bisa memisahkannya, maka tentu itulah budaya kita. Nah, itulah syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, makanya kalau kita telusuri lagi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita baca di dalam riwayat-riwayat. Di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ada terjadi pernikahan, biasanya Nabi menggunakan dua tempat, dua rumah, ya. Satu rumah khusus untuk tamu para sahabat yang perempuan. Satu rumah lagi khusus tamu para laki-laki, sahabat laki-laki. Jadi ngumpul di situ semua. Ngumpul laki-laki semua, ngumpul perempuan semua. Karena tidak ada masalah. Ketika ngumpul laki-laki semua tidak ada masalah. Ngumpul perempuan semua tidak ada masalah. Tapi coba kalau dicampur-campur, ya. Kalau dicampur-campur inilah ikhtilat, di situ memunculkan masalah. Karena kalau di dalam Islam ada beberapa aturan yang disampaikan kepada kita. Di antaranya itu adalah saya harus menjaga pandangan, harus menundukkan pandangan. Ya, tidak boleh bersentuhan secara fisik, ya, kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Itu kan semua ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Islam. Termasuk budaya jamuan makan misalnya. Ya, tentu tidak boleh makan berdiri, ya. Jadi semuanya itu. Tapi coba di gedung-gedung, di tempat-tempat tertentu, di situ ada di mana tamu tidak dikasih, bukan tidak dikasih tempat duduk, tapi biasanya kursinya terbatas, ya, kursinya terbatas sedikit, maka terpaksa orang kebanyakan adalah berdiri. Nah, Bapak Ibu yang sama dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita singgung sedikit tentang masalah ini karena kadang-kadang di masyarakat kita ini dianggap hal yang asing, hal yang tidak biasa, ya. Maka ini penting untuk memberikan penyadaran bahwa inilah budaya kita, inilah syariah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang perlu kita bangun kembali, ya, yang perlu kita budayakan kembali agar kita memahami secara bersama dan secara benar. Karena ini ibadah. Karena supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, terutama khususnya kepada mempelai, kedua mempelai, ya, laki-laki dan perempuan, suami istri, alhamdulillah sudah menjadi suami istri, sudah sah, ya, bahwa yang sangat penting dalam masalah pernikahan ini tentu adalah
bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita ya setelah kita menikah. Jadi setelah kita ijab kabul tadi, maka ada beberapa hal yang berubah ya di dalam diri kita. Ya, yang pertama tentu tadi kita sebelum ijab kabul masih anak muda, masih single, masih jomblo, masih merasa sendirian, ya. Tapi setelah kita ijab kabul, kita tidak sendirian lagi. Ya, tiai kita urungka, ya, tiai maki anak muda, kita sudah menjadi kepala keluarga. Ya. Kita sudah menjadi kepala keluarga. Nah, kalau kita sudah menjadi kepala keluarga, berarti kita sudah punya istri. Iya, istri juga sudah merasa kita punya suami. Berarti kita punya tanggung jawab kepada istri kita, kita punya tanggung jawab kepada suami kita. Ya, jadi itu yang perlu dipahami. Kemudian apa lagi? Ya, keluarga kita bertambah. Iya toh? Yang sebelumnya kita punya orang tua hanya satu, sekarang jadi dua orang tua kita. Ya, namanya mertua. Ya. Tapi mertua itu hakikatnya ada orang tua juga. Ya, makanya dalam syariat agama kita tidak ada namanya mantan mertua. Ya. Jadi sekali menjadi mertua, maka selamanya menjadi mertua kita karena pertalian pernikahan. Ya, sehingga kita tidak bisa lagi membeda-bedakan antara mertua dengan orang tua kita sendiri. Ya, maka yang paling penting di dalam hal ini adalah birrul walidain. Ya, jadi kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, begitu pula kepada mertua kita. Kenapa kita birrul walidain? Karena berkah dari berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu akan menjadi kebaikan di dalam keluarga kita. Ya, itu akan menjadi kebaikan dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan menurunkan berkahnya kepada keluarga kita, kepada kita kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain. Ya, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Ya. Jadi bagaimana kita keluarga mau bahagia, keluarga mau berkah, keluarga mau baik, ya kalau kita tidak baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Yang namanya menantu harus menjadi baik kepada mertua kita. Ya. Karena itu adalah orang tua kita juga. Maka kalau mau berkah hidup kita, berkah keluarga kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita dan termasuk mertua kita. Nah, itu namanya birrul walidain. Kapan kita tidak berbuat baik, pasti Allah akan murka. Ya. Jadi wasuktullahi fi suktil walidain. Allah akan murka kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, termasuk mertuanya. Ya, maka pasti hidupnya akan sengsara, hidupnya akan susah, akan banyak masalah nanti di dalam kehidupan keluarga kita kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita tekankan di dalam hal ini bahwa yang namanya suami istri itu, pasangan suami istri itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan istilah azwajan. Nah, itu yang perlu kita singgung. Ya. Jadi istilah azwajan, ya, artinya pasangan hidup. Ya. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ya. Jadi antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan pasangan kita azwajan. Ya. Dan cirinya azwajan itu disebutkan ada 3. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi 3. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan azwaja pasangan suami istri kalau tidak tercipta ini, tidak dijaga ini 3 ini. Ya. Tidak dijaga 3 ini. Ya. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan, kebahagiaan, merasa tenang, merasa tidak lagi gundah kelana ya, tidak lagi susah, tidak lagi pusing karena sudah ada pasangannya, sudah ketemu pasangannya. Ya. Seperti sandal pasangannya ya
kiri dengan kanan, ya. Jadi tidak elok kalau sandal itu hanya kiri saja, ya. Tidak ada pasangannya, ya. Makanya kalau dalam istilah kita itu namanya rumah tangga, sama dengan rumah. Kalau rumah saja tidak ada tangganya, ya. Ya, jadi tidak bisa, harus ada tangga, harus ada rumahnya, ya. Jadi azwaja. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu harus dijaga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan itu. Jadi menciptakan itu dalam diri kita sebagai pasangan suami istri. Ya. Jadi sudah ada di dalam diri kita. Bibitnya itu Allah sudah ciptakan, sudah tanamkan di dalam diri kita. Tinggal kita jaga. Ya, makanya para ulama itu menjelaskan begini. Apa bedanya antara azwaj dengan almar'ah? Ya, padahal itu sama-sama dalam pengertian perempuan. Ya, kalau disebut dengan azwaj, pasangan hidup, itu menunjukkan keharmonisan. Ya, keharmonisan dalam keluarga. Kalau almar'ah itu adalah pengertian perempuan secara umum. Ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, misalnya di dalam surat At-Tahrim ayat-ayat terakhir itu sebutkan bahwa kalau ada pasangan suami istri, ya, tapi dia tidak harmonis, seperti antara istrinya Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Itu disebutkan di dalam ayat itu. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kan tidak harmonis keluarganya. Makanya tidak disebut sebagai saujahnya, istrinya, tapi disebut dengan almar'ah. Ya. Almar artinya perempuan, istri juga, tetapi tidak harmonis. Ya. Tidak harmonis. Kalau disebut zaujah, istri, artinya harmonis. Dia mampu mempertahankan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi itu. Jadi kita lihat, ya, kalau misalnya memang kita masih memiliki tadi itu, menghadirkan tadi itu dalam keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, berarti kita masih bisa mengatakan zaujah kita, ya, istri kita, pasangan hidup kita. Tapi kalau sudah tidak ada, maka bisa berubah menjadi hanya almar'ah, ya, hanya sekedar perempuan teman hidup, tapi tidak menjadi zaujah kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati di belakang Allah Subhanahu wa taala, saya kira beberapa hal ya yang sempat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Hanya kita berharap dan berdoa bahwa insyaallah kita semua ini mengharapkan dan mendoakan kedua mempelai ini menjadi membangun keluarganya, ya, di masa yang akan datang dengan sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah, ya. Karena ini bagian dari kesempurnaan ajaran agama kita, kesempurnaan Islam yang diajarkan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini punya tujuan yang sangat luar biasa, menjaga menjaga kehidupan masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik dengan syariah pernikahan, syariah ibadah pernikahan ini. Sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwa jangan sampai pernikahan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan sangat urgen dalam kehidupan kita, sebagaimana orang-orang barat memandang pernikahan itu tidak penting lagi. Maka mereka itu hidup mungkin serumah, tetapi mereka tidak pernah menikah, ya, sekedar sebagai pasangan hidup, dan mereka semua juga itu keluarga, ya. Bahkan lebih dari itu, mereka hidup sesama jenis, ya, sama jenis, ya. Dan mereka juga mengatakan sebagai pasangan hidup mereka dan sebagai keluarga mereka. Dan ini tentu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Syariat kita sangat luar biasa, sangat sempurna, mengajarkan kepada kita agama dengan syariat pernikahan seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita, termasuk keluarga kita yang sudah pengantin lama, keluarga yang lama, semuanya insyaallah senantiasa dipertahankan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.